Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang terdiri dari anggota 1. Vera Sonia Novita NIM D500.815. 2. Rizky Cindy Yosida NIM D500.180.148. 3. Dwi Yulanto NIM D500.888. Minyak atsiri dari tanaman pala. Jenis-jenis tanaman pala. Di Indonesia dikenal dengan beberapa jenis pala, yaitu pertama, Myristica fragrans yang merupakan jenis utama dan mendominasi jenis lain dalam segi mutu maupun produktivitas. Tanaman ini merupakan tanaman asli Pulau Banda. Yang kedua, lebih dikenal dengan nama Papua Nut atau Myristica argentaward, asli dari Papua khususnya di daerah kepala burung. Tumbuh di hutan-hutan, dari segi mutu di bawah pala Banda. Yang ketiga, Myristica shovelwort yang terdapat di hutan-hutan Papua. Yang keempat, Myristica speciosa yang terdapat di Pulau Bacan. Jenis ini merupakan jenis yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Yang kelima, Myristica succinea yang terdapat di Pulau Halmera. Jenis ini tidak mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, sumber tanaman pala. Tanaman pala adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari Pulau Banda. Tanaman pala tumbuh dengan baik di daerah tropis. Selain di Indonesia, terdapat pula di Amerika, Asia, dan Afrika. Buah pala terdiri dari atas daging buah yang terdiri dari 77,8%, foli 4%, tempurung 5,1%, dan biji 13,1%. Secara komersial, biji pala dan foli atau maize merupakan bagian terpenting dari buah pala dan dapat dibuat menjadi berbagai produk, antara lain minyak atsiri dan oleoresin. Selanjutnya, cara pembudidayaan tanaman pala. Buah pala merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Banda yaitu Maluku. Buah pala merupakan bahan dari minyak atsiri dan sebagai bahan rempah-rempah memasak. Syarat tumbuh tanaman pala yaitu di negara beriklim tropis dan memiliki curah hujan sekitar 2000 sampai 3000 mm per tahun. Lahan yang baik untuk tanaman pala yaitu 1. Tanah gembur yang mengandung unsur hara namun paling optimal di tanah vulkanis. 2. Mendapat akses sinar matahari secara langsung minimal 7 jam sehari. Ketiga, berada di ketinggian 200-700 meter di atas permukaan laut dan jangan gunakan lahan yang di ketinggian lebih dari 700 mdpl. Keempat, pH tanah berkisar antara 5,5 hingga 7. Kelima, memiliki sistem drainase agar air tidak menggenang tanaman pala. Cara budidaya tanaman pala. Langkah pertama, menyiapkan lubang tanam untuk buah pala. Jika sudah mendapatkan lahan yang tepat, kamu bisa mulai dengan menyiapkan lubang tanam. Bersihkan lahan yang akan digunakan dari berbagai gulma dan tanaman pengganggu lainnya. Kemudian, buat lubang tanam dengan kriteria berukuran 50 x 50 x 50 cm atau 1 x 1 x 1 cm. Beri jarak sekitar 2 meter per lubang tanam. Setelah lubang selesai, lakukan pemupukan dasar pada lahan terlebih dahulu untuk menambah unsur hara di tanah. Pupuk dasar terbaik adalah campuran antara pupuk kompos dan kandang dengan perbandingan 1:1. Kemudian, masukkan campuran pupuk ini ke dalam lubang tanam yang kamu buat. Lalu lakukan langkah berikut. Larutkan 2-3 kg gula tebu ke dalam 1 bak air.
Tambahkan sebotol EM4 atau bakteri pengurai ke dalam larutan. Diamkan campuran tersebut selama 1 kali 24 jam. Siram larutan ke dalam tiap lubang tanam yang telah terisi pupuk. Tutup lubang dengan tanah dan tunggu hingga 2 minggu agar pupuk terurai sempurna. Sembari menunggu pupuk terurai, kamu bisa menyiapkan bibit buah pala dan membuat saluran drainase. Langkah kedua, menyiapkan bibit pala untuk ditanam. Budidaya pala akan lebih optimal jika kamu menggunakan bibit generatif biji dari tanaman unggul. Hal ini karena biji pala biasanya mewarisi sifat unggul dari tanaman induknya. Tak hanya itu, nantinya usia produktif tanaman akan lebih lama dibandingkan indukannya. Jadi carilah buah pala yang matang sempurna dari pohon yang produktif dan sehat, lalu ambil bijinya. Cuci dan keringkan biji tersebut di bawah sinar matahari minimal selama 2 jam. Ketika biji sedang dikeringkan, siapkan polybag sebagai media tanam sementara. Ikuti langkah berikut. Isi polybag dengan tanah humus yang gembur. Buat lubang sedalam 5 cm untuk menanam benih pala. Masukkan biji yang sudah selesai dikeringkan ke dalam lubang tanam. Tunggu hingga biji tumbuh, baru lakukan penyiraman berkala. Langkah ketiga, pemindahan tunas buah pala ke lahan. Jika usia benih sudah mencapai 1 bulan, barulah kamu bisa memindahkan ke lahan tanam. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah di sore hari, agar tanaman tidak layu akibat terik matahari. Berikut langkah-langkah pemindahan tanaman pala. Gali kembali lubang tanam di lahan utama sesuai dengan ukuran polybag. Masukkan fungisida dan insektisida tabur ke dasar lubang. Siram bibit dalam polybag, kemudian masukkan ke lubang yang tersedia. Lepaskan plastik polybag yang menjadi wadah tanam awal. Pastikan tidak ada plastik yang tersisa. Ratakan tanah dan siram kembali lahan di sekitar tanaman. Lengkapi lahan dengan parit atau drainase berkedalaman 20 cm. Catatan, jika lahan tanammu konturnya miring, maka selokan tak diperlukan karena air akan mengalir ke bawah dengan sendirinya. Yang terpenting, pastikan tidak ada kemungkinan tanaman tergenang air ketika hujan deras. Langkah keempat, tahap perawatan pohon buah pala. Pada tahap awal penanaman, kamu perlu melakukan penyiraman sekitar 5-7 hari sekali. Ini dilakukan dengan menyiramkan air langsung ke sekitar pangkal pohon. Namun jika tanaman sudah berusia di atas 6 bulan, tanaman hampir tidak memerlukan penyiraman. Kamu hanya perlu memberi air 2 minggu sekali ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan. Perawatan lain yang diperlukan yakni pemupukan susulan NPK 1 bulan setelah pemindahan bibit dan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemupukan dasar ulang setiap 6 bulan sekali. Penyiangan rutin setiap 1 bulan sekali. Penggemburan tanah sekitar tanaman setiap 1 bulan sekali. Pemberian fungisida atau insektisida yang diperlukan. Langkah kelima, waktu panen buah pala. Dari waktu awal pemindahan bibit, dibutuhkan sekitar 7 tahun hingga pohon berbuah. Tanda-tanda ia mulai produktif adalah munculnya bunga buah pala yang diiringi berubahnya bunga menjadi buah. Buah yang bisa dipanen sendirinya biasanya adalah yang berusia sekitar 7-8 bulan. Setelah seluruh buah dipanen, lakukan perawatan pasca panen dengan pengocoran NPK sebanyak 3 kali. Ini dilakukan dengan memberi jarak sekitar 2 minggu per pengocoran NPK. Berikut ciri-ciri buah pala yang sudah matang. 1. Kulit buah berubah menjadi kuning. Tekstur daging buah empuk jika
ditekan. Ketiga, jika terlalu matang, kulit buah akan membelah dengan sendirinya. Perlu dicatat, biji pala terbaik adalah yang jatuh dengan sendirinya karena terlalu matang. Jadi sebenarnya kamu tak perlu repot memetik buah dengan menggunakan galah. Biji yang sudah dipanen kemudian harus dicuci dengan air mengalir dan dijemur selama 5-7 hari. Cara produksi minyak ajeri pala. Minyak ajeri pala dapat diperoleh dari penyulingan biji pala dan penyulingan fuli pala. Minyak ajeri dari biji pala maupun fuli memiliki struktur kimiawi dan warna yang sama. Akan tetapi, bau dari minyak fuli lebih tajam dibandingkan minyak biji pala. Rendemen biji pala berkisar 2-15%, rata-rata 12%, sedangkan minyak fuli berkisar 7-18%, rata-ratanya adalah 11%. Desain alat dan cara penyulingan minyak pala. Terdapat 4 bagian penting dalam melakukan penyulingan minyak ajeri dari pala. Dengan desain alat secara umum, yaitu ada 4. 1. Persiapan bahan dan pengisian ke dalam ketel. 2. Operasi boiler. Ketiga, pengambilan minyak pada tabung pemisah. Keempat, pembongkaran. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 11 desain alat penyuling. Di samping kanan itu ada keterangan bahwa nomor 1 tungku pemanas, kedua ketel, ketiga pendingin, keempat tabung pemisah. Persiapan bahan dan pengisian ke dalam ketel. Pertama-tama, alat penyuling harus dibersihkan supaya tidak ada bau yang akan mempengaruhi aroma dari minyak pala yang dihasilkan. Kedua, pasang saringan tempat bahan yang di bawah. Ketiga, timbang biji pala yang akan disuling. Giling biji pala dan sesudahnya ditimbang kembali. Keempat, letakkan sebagian biji pala yang sudah digiling pada saringan yang di bawah. Kelima, pasang saringan tempat bahan yang di tengah tempat sisa bahan pala pada saringan tersebut. Keenam, pasang tutup ketel dan hubungkan layar angsa dengan pipa kondensor. Yang terakhir, periksa tiap sumbunya jangan sampai ada yang bocor. Operasi boiler. Langkah pertama, isi boiler dengan air dengan ketinggian air 9 cm pada tabung kaca pengontrol nozzle. Kedua, isi tangki suplai air yang ada pada samping boiler. Ketiga, nyalakan burner pada posisi supplier maksimum. Keempat, tunggu sampai destilat keluar atau menetes dari pipa pendingin dan waktu penyulingan mulai dihitung. Kelima, pengisian air tambahan pada boiler dilakukan bila ketinggian air pada tabung kaca pengontrol mencapai titik 0 cm. Yang terakhir, pengisian dilakukan dengan bantuan pompa air panas sampai ketinggian air pada tabung kaca pengontrol 9 cm atau sekitar 10 menit. Pengambilan minyak pada tabung pemisah. Langkah pertama, pengambilan minyak dilakukan pada jam pertama, jam ketiga, jam ke-7, dan jam terakhir. Cara pengambilan minyak dilakukan dengan menutup keran pengeluaran air pada alat minyak, kemudian keran tempat keluarnya minyak dibuka dan minyak yang dihasilkan ditampung dan dimasukkan dahulu ke dalam tabung pemisah untuk memisahkan air yang tercampur. Langkah terakhir atau ketiga, minyak yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kemasan yang kering dan tidak tembus cahaya. Pembongkaran. Langkah pertama, pembongkaran bahan dilakukan segera setelah ketel dingin. Bahan yang dimaksud adalah bahan biji pala sisa destilasi. Langkah kedua, setiap selesai penyulingan dan pembongkaran bahan, ketel harus segera dicuci bersih untuk menghindarkan pembusukan sisa bahan penyulingan yang akan mempengaruhi aroma minyak pala yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu minyak ajeri. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor prapanen dan yang kedua faktor pasca panen. Faktor prapanen meliputi jenis atau varietas tanaman, cara budidaya, waktu, dan cara panen. Yang kedua yaitu faktor pasca panen meliputi penanganan bahan, pengemasan,
penyulingan, dan transportasi. Faktor prapanen. Yang pertama yaitu jenis atau varietas tanaman. Campuran beberapa jenis pala, buah muda dan tua, buah yang sehat dan berpenyakit akan berpengaruh menurunkan mutu pala. Yang kedua yaitu cara budidaya. Jarak tanam yang berpengaruh terhadap ukuran biji dan pemeliharaan tanaman yang berpengaruh terhadap ketahanan buah pala terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu waktu. Buah pala yang sudah masak umumnya sudah berumur 9 bulan setelah pembungaan. Buah yang sudah mulai membelah sebaiknya segera dipanen, karena jika dibiarkan tetap di pohon selama 2-3 hari, pembelahan buah menjadi sempurna, atau buah terbelah menjadi 2, sehingga bijinya akan jatuh ke tanah. Yang keempat yaitu cara panen. Pemetikan buah pala dapat dilakukan dengan menggunakan galah dengan keranjang penampung buah pada ujungnya. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan memanjat dan memilih serta memetik buah pala yang sudah matang dan dimasukkan ke dalam keranjang. Panen buah dengan cara dijatuhkan akan mengurangi kualitas biji. Buah yang telah dipetik segera dibelah, dipisahkan daging buah, biji, dan fulinya. Faktor pasca panen. Yang pertama yaitu penanganan bahan. Setelah buah pala masak dikumpulkan, buah dibelah antara daging buah, fuli, dan bijinya dipisahkan. Setiap bagian buah pala tersebut ditempatkan pada wadah yang bersih dan kering. Pelepasan fuli dari bijinya dilakukan dengan hati-hati dari ujung ke arah pangkal agar diperoleh fuli yang utuh yang diklasifikasikan sebagai mutu yang tinggi. Yang kedua yaitu penyulingan. Dalam proses penyulingan, faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu minyak masih rendah adalah lama penyulingan, volume atau kepadatan bahan baku dengan kapasitas ketel, serta bahan konstruksi alat penyuling. Rendemen maupun kandungan fisiko-kimia minyak pala akan meningkat seiring dengan lamanya proses penyulingan. Yang ketiga yaitu pengemasan. Pengemasan yang umum yaitu dengan karung goni karena dapat mencegah kerusakan dalam waktu yang relatif lama. Pengemasan biji dan fuli pala dilakukan secara sederhana. Pala yang telah disortir dikemas dengan menggunakan karung goni berlapis 2. Yang terakhir yaitu transportasi. Transportasi dilakukan menggunakan kendaraan yang dapat mempertahankan nilai mutu pala dan tidak mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu hasil. Manfaat minyak atsiri pala. Yang pertama yaitu penambah flavor. Minyak pala digunakan pada produk-produk berbasis daging, pikel, saus, dan sup, serta untuk menetralkan bau yang tidak menyenangkan dari rebusan kubis. Yang kedua pada industri parfum. Minyak pala digunakan sebagai bahan pencampur minyak wangi dan penyegar ruangan. Yang ketiga yaitu pada industri obat-obatan. Biji pala bersifat karminatif atau peluru angin, stomakik, stimulan, spasmolitik, dan antiemitik atau antimual. Yang keempat yaitu pala berguna untuk mengurangi flatulensi, meningkatkan daya cerna, mengobati diare, dan mual. Yang kelima yaitu untuk disentri, mak, menghentikan muntah, mulas, perut kembung, serta obat rematik. Yang keenam yaitu minyak pala ini memiliki kemampuan lain, yaitu dapat mematikan serangga atau insektisida, anti jamur atau fungisidal, dan antibakteri serta antioksidan. Yang ketujuh yaitu minyak pala dapat digunakan sebagai bahan baku dalam aromaterapi. Komposisi kimia minyak atsiri pala. Biji pala mengandung atsiri sekitar 2-16% dengan rata-rata pada 10% dan fixed oil atau minyak lemak sekitar 25-40%, karbohidrat sekitar 30% dan protein sekitar 6%. Dalam tabel terdapat daging buah, fuli, dan juga biji.
terdapat komponen-komponen yang menyusunnya. Yang pertama yaitu air, lemak, minyak atsiri, gula, komponen mengandung N, komponen bebas N, dan juga abu. Komposisi kimia daging buah pala segar dalam 100 gram. Terlihat dalam tabel, terdapat komponen serta jumlah komponennya. Yang pertama yaitu air sebanyak 89%, protein 0,3%, lemak 0,3%, minyak atsiri 1,1%, pati 10,9%, abu 0,7%, vitamin A 29,5, vitamin C 22 mg, vitamin B1 sedikit, kalsium 32,2 mg, fosfor 24 mg, serta besi 1,5 mg. Komponen utama minyak atsiri pala. Komponen utama minyak biji pala adalah terpen alkohol, dan fenolik ether. Aroma minyak pala yang khas merupakan akibat dari kandungan beberapa komponen-komponen kimiawi, seperti monoterpen hidrokarbon, kurang lebih 88% dengan komponen utama campaign dan pinene, myristisin dan monoterpen alkohol seperti geraniol, lonalol, terpineol, serta komponen lain seperti eugenol dan metil eugenol. Terlihat dalam tabel komponen serta jumlah komponennya. Yang pertama yaitu beta-pinene sebanyak 23,9%, alpha-pinene 17,2%, limonin 7,5%, myristisin 16,2%, safrol 3,9%, metil eugenol 1,8%, sabinen 15,4%, dan yang terakhir terpinen 4-ol 5,7%. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dari kelompok kami mengenai minyak atsiri dari tanaman pala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.